warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita akan meneruskan kuliah kita pagi ini. Masih sistem kapasitif bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Sudah banyak yang kita bicarakan tentang sistem kapasitif, mulai dari pengertian tentang dielektrik, bagaimana perilaku dielektrik dalam medan listrik, sampai kita melaksanakan demonstrasi untuk menunjukkan fenomena bagaimana pengaruh dielektrik terhadap kapasitansi dari suatu sistem kapasitif. Kita juga sudah menjelaskan variabel-variabel, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kapasitansi dari suatu sistem kapasitif. Kita juga terakhir sudah merumuskan energi dalam sistem kapasitif, ya. Kita juga sudah merumuskan rapat energi dalam medan listrik, ya. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan pada kombinasi dari sistem kapasitif atau kombinasi dari berbagai kapasitor yang disusun secara seri dan paralel sedemikian rupa untuk kepentingan rangkaian elektronika, dan kita betul-betul harus memahami itu karena itu secara praktis akan sangat banyak kegunaannya. Sebelum kita masuk pada kombinasi dari kapasitor, baik secara seri maupun secara paralel, yang pertama saya akan memberikan pendalaman tentang dielektrik dikaitkan dengan soal-soal untuk memberikan pemahaman konsep yang lebih dalam. Baik, kita akan mulai dari contoh yang sederhana. Ada contoh seperti ini. Kita sebut saja ini adalah contoh 1. Jadi misalnya saya punya sistem kapasitif berupa plat sejajar seperti pada demonstrasi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu di pembelajaran sistem kapasitif bagian yang kedua. Misalnya ini ada plat, ya, sistem kapasitif. Ini adalah plat yang pertama, kita kasih muatan positif. Ini adalah ada plat yang kedua, kita kasih muatan negatif. Lalu jarak antara plat ini sebut saja D, dan D ini jaraknya adalah 4 mm. Nah, kalau di sini dikasih muatan positif, ini muatan negatif, otomatis kan di sekitar sini akan ada medan listrik. Tidak saya gambarkan karena ini sudah berulang-ulang dan Anda sudah mengerti ini, ya. Nah, kemudian di tengah sini kita sisipkan sebuah dielektrik dengan ketebalan tertentu, ya. Sebut saja dielektrik ini ketebalannya adalah D aksen, di mana D aksen adalah 3 mm misalnya, ya. Jadi ini dielektrik. Nah, jika sistem kapasitif ini memiliki bidang dengan sisi sebut saja sama dengan 10 cm, maka kita bisa menyatakan kalau sisinya 10 cm, berarti luas bidang ini adalah sisi kali sisi, yaitu 100 cm persegi, berarti dapat dipandang dia sebagai sebuah bidang tahingga dibandingkan dengan jarak antara dua konduktor ini yang jaraknya cuma 4 mili. Jadi kita bisa pandang dia sebagai bidang tahingga. Otomatis berlaku ya persamaan-persamaan yang menyangkut bidang tak berhingga. Misalnya dielektrik ini ya yang disisipkan ini memiliki konstanta dielektrik sebut saja 2, ya. Konstanta dielektriknya adalah 2. Jadi K ini adalah konstanta dielektrik, ya. Pertanyaannya masalahnya adalah yang pertama,
berapa kapasitansi dari sistem kapasitif ini sebelum ada dielektrik. Jadi sebut aja adalah CO. Jadi ya, CO itu kalau saya kasih notasi O berarti itu menyangkut udara ya, belum ada dielektrik. Yang kedua, berapa kapasitansi dari sistem kapasitif ini kalau sudah ada dielektrik, sebut aja C. Jadi yang pertama kita akan hitung CO sebelum ada dielektrik, yang kedua setelah ada dielektrik ya, di mana dielektriknya tidak full ya, tidak full. Jarak antar keping ini ya, bidang ini itu kan 4 mili, sedangkan dielektrik yang disisipkan cuma 3 mili. Berarti di sini ada ruang kosong. Nah, bagaimana ya cara menentukan kapasitansi kalau ya sistem ini ya tidak full ya, cuma diisi oleh dielektrik 3 mili. Sementara jarak antara dua kepingnya adalah 4 mili. Ya tentu saja ketika belum ada dielektrik maka sangat mudah ya untuk menjawabnya. Jadi kita lihat yang bagian A sebelum ada dielektrik yaitu CO. Nah, Anda tulis kembali ya, CO itu ya besarnya sama dengan epsilon 0 ya kalikan A dibagi dengan D ya. Jadi ini sudah berulang-ulang saya menulis ini. Semoga dengan pengulangan ya apa itu ingatan ini bukan sekedar di pikiran sadar tapi masuk di pikiran bawah sadar ya, di long term memory Anda sehingga Anda bisa mengingat dengan mudah. Baik ya, kita akan hitung ya. Epsilon 0 Anda sudah tahu untuk udara 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Sistem satuan MKS. Kemudian A di sini ada luas ya. Luas berarti sisi kali sisi ya. Kebetulan di sini ya luas bidang dengan luas permukaan dielektrik dibuat sama. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin pada demonstrasi ya. Jadi ini dikalikan, ini kan 10 cm berarti sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Kalau dikalikan berarti 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 2 ya. Dibagi dengan D. Jangan lupa D ini adalah jarak antar dua bidang ini. 4 mili berarti 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Semuanya sudah dalam meter. Nah, ini kalau dihitung ya oleh Anda akan mendapatkan hasilnya sekitar 22,1 ya picofarad ya. Jadi pico jangan lupa P-nya P kecil, farad F-nya F besar. Jadi picofarad berarti 10 pangkat min 12 ya nilainya. Nah, itu mudah sekali ya ketika belum ada dielektrik. Nah, sekarang bagaimana ya dengan ada dielektrik bagian B? Saya ingin mengingatkan kembali karena saya sudah nyatakan di awal bahwa walaupun ini adalah latihan soal, tetapi sebetulnya ini adalah pendalaman konsep. Nah, ketika ada dielektrik jangan lupa ya, dielektrik itu yang pertama dia akan melemahkan medan. Nah, yang kedua, kehadiran dielektrik juga melemahkan potensial. Jadi yang pertama melemahkan medan, yang kedua melemahkan potensial. Nah, oleh karena itu maka ya kita harus hitung ya potensial ketika sudah ada dielektrik. Ulangi lagi, potensial ketika sudah ada dielektrik. Nah, kalau Anda perhatikan ya potensial total di sini ya potensial total itu semuanya sama dengan potensial akibat kehadiran dielektrik dan potensial akibat adanya ruang kosong. Anda perhatikan di sini ada ruang kosong, ada ruang kosong. Jadi potensial antara titik ini dengan titik ini adalah potensial akibat ruang kosong, PO, ditambah potensial akibat adanya dielektrik. Gitu, ya. Anda harus ingat kembali ya hubungan antara potensial dengan medan. Jadi saya berikan di sini ya, saya kasih kotak ya supaya ingat rumusnya bahwa potensial itu sama dengan medan dikalikan dengan jarak, ya. Potensial tuh medan dikalikan jarak. Jadi kalau potensial ruang kosong, berarti Anda tinggal hitung aja potensial ruang kosong. Ya, ruang kosong ini Anda perhatikan ya. Yang ini ruang kosong, ini ruang kosong. Jadi kalau ini adalah 4 mili, semuanya sudah diambil oleh ruang dielektrik 3 mili.
Berarti ruang kosong ini kan sebenarnya cuma 1 mili. 1 mili itu berarti 1/4 dari 4 mili kan? Oke. Jadi ini tinggal dimasukkan ya, ini adalah E0 ya dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan D kan? Gitu. Gitu ya. E0 dikalikan 1/4 D. Ini yang ruang kosong. Ditambah ya yang berisi dielektrik. Anda harus ingat bahwa ya dielektrik itu melemahkan medan. Jadi medan listrik dalam dielektrik itu akan sama dengan ya EO ya dibagi dengan K. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dibagi dengan K karena dilemahkan medannya. Berarti medan listrik yang miliknya dielektrik itu bukan EO lagi, melainkan EO dibagi dengan K ya, gitu. Nah, kemudian dikalikan jaraknya berarti sama dengan 3/4 dari D. Gitu ya. 3/4 dari D. Nah, kalau ini disederhanakan, ini kan jadi EO-nya kita keluarkan, ini jadi EO dikalikan dengan D ya, dikalikan dengan 1/4 ditambah 3/4 K ya. Gitu ya. Ini K-nya dikali ya. Nah, EO dikalikan dengan D, ini kan sama dengan potensial tanpa dielektrik. EO dikalikan D itu potensial tanpa dielektrik. Berarti saya punya potensial dengan kehadiran dielektrik ya, dan tanpa kehadiran dielektrik jadi potensial total itu kan sama dengan EO dikalikan D yang ini itu adalah VO. Jadi potensial tanpa dielektrik ya, VO. Oke. Berarti ini sama dengan VO ya dikalikan dengan ini bisa disamakan penyebutnya ya 4K ya ditambah dengan 12 dibagi dengan 16K kan gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Ini dibagi 4 semuanya, maka ini jadi VO ya. Dibagi 4 semuanya berarti ini jadi K saja. Ditambah ini dibagi 4 jadi 3 ya. Ini dibagi 4 berarti jadi 4K kan gitu. Nah, sementara K-nya kan sudah tahu 2 ya, 2. Berarti dimasukkan saja itu sama dengan VO dikalikan dengan 2 ditambah 3 dibagi dengan 4 kalikan 2 ya. Jadi ini Anda dapatkan sama dengan VO dikalikan ini 5 gitu ya per 8. Nah, kita sekarang punya potensial setelah kehadiran dielektrik itu sekarang berubah menjadi 5/8 VO ya. 5/8 VO. Nah, di sini Anda harus hati-hati karena tidak semua ruang antara sistem kapasitif ini ya dipenuhi oleh dielektrik. Ada ruang kosongnya. Maka yang ruang kosong diperhitungkan, yang ada dielektrik juga diperhitungkan. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kapasitansinya? Nah, tentu saja sangat mudah ya. Kita lanjutkan karena ini layarnya penuh. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah dapat bahwa potensial total sekarang itu sama dengan 5/8 VO, ya kan? Gitu. Nah, sementara ya Anda tahu bahwa kapasitansi dengan adanya dielektrik kan sekarang menjadi Q dibagi dengan V ya. C itu adalah Q dibagi dengan V, di mana V-nya itu adalah 5/8 V0. Berarti kan Anda bisa masukkan ini adalah Q ya dibagi dengan 5/8 VO. Nah, ini kan jadi sama dengan apa? Sama dengan 8/5 itu adalah Q dibagi dengan VO. Nah, Q dibagi dengan VO itu tidak lain adalah CO. Ya, itu adalah CO. Jadi ini sama dengan 8/5 CO. Nah, jadi sekarang Anda tahu bahwa kapasitansi ketika kehadiran dielektrik yang 3/4-nya itu sama dengan 8/5 CO. Sementara CO sudah kita hitung tadi ya, 22,1 picofarad. Berarti ini tinggal 8/5 kalikan 22,1 picofarad. P kecil ya, picofarad. Hasilnya bisa dihitung dengan mudah ya sekitar 35,5 picofarad. Gitu ya. Jadi ini sekarang kita dapatkan kapasitansi setelah kehadiran dielektrik. Jadi kita bisa tahu tadi ya, saya gambar lagi
ketika belum hadir dielektrik, ya, ini positif, ini negatif, ini udara saja, ya. Tadi kan kita dapatkan kapasitansinya 22,1 picofarad. Nah, begitu dimasukkan di elektrik, ya di sini dimasukkan di elektrik, ya ini positif, ini negatif, dengan ketebalan 3/4-nya. Ini kan tadi dimasukkan di sini. Ini adalah 3/4-nya dari D, ya. Kalau ini ada D, ini adalah 3/4 D. Jadi masih ada yang kosong 1/4 D. Nah, ternyata kapasitansinya berubah menjadi 35,5 picofarad. Nah, ini menunjukkan bahwa kapasitansi berubah ya dari sini menjadi itu. Dia membesar. Gitu. Ya, jelas bahwa kehadiran dielektrik memperbesar kapasitansi. Tetapi kehadiran dielektrik tidak memperbesar potensial. Potensialnya melemah, ya. Medannya juga melemah, dan Anda dapatkan tadi potensialnya adalah ini, ya. Anda lihat potensial setelah ada dielektrik justru melemah, ya. 5/8, 5/8 kan, 5/8 itu kurang dari 1 kan. Berarti ya jelas ini menunjukkan bahwa potensial melemah. Tetapi pelemahan potensial itu diiringi dengan peningkatan kapasitansi dari sistem kapasitif kita. Nah, ini naik dari 22,1 menjadi 35,5 picofarad. Itu, ya. Nah, ini kelihatannya saya sedang mengajarkan soal, tapi sebetulnya saya sedang mengajarkan konsep lewat soal supaya penalarannya lebih mudah, gitu, ya. Baik. Ini kita tutup dulu. Ya, kita teruskan. Nah, kita ambil contoh lain, ya. Misalkan saya punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Jadi misalnya kasusnya seperti ini, ya. Saya punya kapasitor nih. Saya punya kapasitor. Jadi Anda harus tahu ya, lambang dari kapasitor seperti ini, ya. Ini panjang ini dengan panjang ini sama. Tapi kalau lambang dari suatu baterai lambangnya begini nih. Nah, gitu. Beda ya, beda. Kalau saya menulisnya menggambarnya ini panjang satu, kemudian ini pendek, ini lambang baterai, ya. Kalau begini ini lambang kapasitor. Misalnya saya punya soal seperti ini. Perhatikan ya. Ini kapasitor, ya saya sebut saja kapasitansinya C. Di sini ada baterai. Baterai berarti dikasih GGL ya, dikasih GGL. Ini namanya GGL. Jadi GGL itu gaya gerak listrik ya, yaitu sumber untuk memberikan daya kepada suatu device elektronik. Nah, ini soalnya seperti ini. Saya punya kapasitor, sebut aja kapasitansinya 60 mikrofarad. Gitu. Nah, kemudian dihubungkan dengan GGL ya, di mana GGL-nya sebut saja sama dengan 12 volt ya, dihubungkan dengan tegangan. Jadi ini dihubungkan ya, ini dihubungkan dengan kutub-kutubnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berarti kan sebetulnya P-nya yang dirasakan oleh kapasitor adalah 12 volt. Dihubungkan dengan baterai. Jadi sekali lagi ini adalah baterai. Ya. Jadi Anda mulai sekarang sudah mulai kenal ya. Kalau saya menggambar ini sama panjangnya kapasitor. Kalau saya menggambar satu panjang, satu pendek, itu berarti baterai, ya, lambang dari baterai. Nah, di fisika banyak sekali ya simbol-simbol seperti itu supaya lebih singkat ya menulisnya. Baik ya. Kemudian kapasitor ini dilepaskan dari baterai. Nah, jadi kasus yang pertama ini dihubungkan, ketika dihubungkan timbul tegangan 12 volt. Jadi kemudian ini diputus nih, diputus di sini, dipotong ya, dipotong si kapasitor ini dilepas dari baterai. Jadi ini dilepas ya, dilepas dari baterai. Awas ya, perhatikan ya. Nah, ketika dilepas dari baterai, hati-hati ya. Nah, muatan pada kapasitor itu tidak hilang. Muatannya akan tetap. Jadi ketika dilepas dari baterai, ya Q-nya akan tetap. Q-nya akan tetap. Itu ya, Q-nya akan tetap. Nah, bukan hanya dilepas ya. Bukan hanya dilepas, tapi sekarang si kapasitor ini dirubah D-nya. Jadi D-nya ya asalnya 2 mili,
mili, ya, dirubah menjadi 3,5 mili. Oke, perhatikan ya, D-nya dirubah. Jadi jarak antar kepingnya itu dirubah dari 2 mili menjadi 3,5 mili. Baik ya. Yang pertama ditanya berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor. Itu yang pertama. Yang kedua ditanya ya, berapa energi awal. Jadi energi awal itu berarti U0. U0 itu berarti energi awal. Nah, sebelum dia dilepas. Ya. Kemudian yang ketiga, C, ya, berapa sekarang selisih energi delta U. Berarti selisih energi itu tiada lain adalah U akhir, energi akhir dikurangi dengan U awal. Nah, untuk kasus seperti ini, maka Anda harus tahu dulu berapa energi akhir ya. Energi akhir. Nah, Anda harus bisa menduga energi akhir ini bertambah apa berkurang. Nah, sebetulnya Anda bisa menjawab lebih cepat ya. Coba perhatikan. Kalau rumus energi itu kan rumus energi itu ada 3 ya. Yang pertama yang bisa setengah CV kuadrat, boleh ya. Bisa juga setengah Q kuadrat per C, boleh pakai itu. Bisa juga setengah Q kalikan V, ya boleh. Jadi ada 3 rumus energi yang sudah saya turunkan ya. Bisa setengah CV kuadrat, bisa setengah Q kuadrat per C, bisa juga setengah QV. Boleh yang mana saja. Nah, kalau dirubah D-nya, coba perhatikan dirubah D-nya. Apa yang terjadi? Kan Anda tahu bahwa V itu kan E kalikan D. Betul? Betul? Nah, coba perhatikan. Kalau D-nya dirubah, berarti potensial semakin besar, semakin kecil. Fitriani, kalau D-nya Bapak rubah, potensial semakin besar, semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Kalau potensial semakin besar dari rumus ini kan, ya V ini ada V, berarti energi semakin besar, semakin kecil. Fitriani. Kalau potensialnya D-nya diperbesar, potensial membesar. Dari rumus ini, kan energi sebenarnya setengah CV kuadrat. Kalau potensial membesar, berarti energinya membesar apa mengecil? Membesar juga. Membesar juga. Bagus ya. Nah, jadi kita akan cari selisihnya. Gimana caranya? Oke, perhatikan ya. Yang pertama, Anda perhatikan. Anda ditanya berapa muatan sekarang. Nah, begitu dihubungkan dengan baterai, ya, maka dia akan termuati ya, sampai potensialnya 12 volt. Berarti kan Q ini tiada lain adalah C dikalikan dengan V, gitu aja, ya. Betul ya? C-nya sudah tahu 60 ya, mikrofarad, ya. Kemudian V-nya 12 volt, ya. Berarti kan ini sama dengan 60 kali 12. Berarti hasilnya berapa kira-kira? 720 ya. Ini biarkan aja mikro, jadi ini jadi mikrokulom kan, jangan lupa ya. Mikro biarkan aja mikro, farad dikalikan volt itu adalah jadi kulom. Jadi 720 mikrokulom. Itu adalah muatannya. Nah, sekarang bagian B, Anda ditanya berapa energi awal. Nah, energi awal. Ya tentu saja untuk menghitung energi awal sangat mudah ya. Energi awal Anda bisa menggunakan yang sudah diketahui. Kan di sini sudah ada potensial 12 volt, sudah ada muatan juga, boleh menggunakan yang ada muatannya. Jadi setengah kalikan Q kalikan V kan, bisa pakai rumus itu. Ya. Jadi setengah karena Q-nya sudah tahu ini 720 mikrokulom dikalikan V itu adalah 12 ya. 12 volt ya, maka Anda akan dapatkan ini kan ini dibagi 2 kan 6. 6 kali 720 ya sama dengan 4.320 ya. Ini mikrojoule. Nah, mikronya boleh dibiarkan ya. Ini joule ya. Joule itu adalah coulomb kali volt, yaitu joule. Mikronya boleh saja dibiarkan ya, atau mau diurai juga jadi 10 pangkat min 6 ya. 4.320 10 min 6 joule.
Oke, itu yang kedua ya. Nah, sekarang Anda harus menghitung berapa energi akhir dulu ya, karena ingin tahu selisihnya kan, energi akhir dulu. Gimana caranya? Nah, tentu saja Anda lihat ya, asalnya D-nya ini adalah 2 mili, sekarang menjadi 3,5 mili. Ya. Waktu D-nya 2 mili, itu kan 12 volt. Waktu D-nya 3 mili, berapa? Nah, tinggal menggunakan perbandingan saja. Ya, tinggal menggunakan perbandingan saja. Gimana perbandingannya? Oke, kita tutup dulu yang ini. Ya, gampang sekali ya. Oke, Anda lihat saja. Kan medan listrik tetap saja, ya. Medan listrik kan tetap. Jadi medan listrik ya ketika 2 mili dengan medan listrik ketika berapa tadi 3,5 mili kan sebetulnya sama saja medan listrik tidak berubah. Karena Anda sudah tahu bahwa ya untuk bidang tahingga kan sebetulnya medan listriknya itu tidak bergantung jarak. Ya, untuk bidang tahingga medan listrik tidak bergantung. Saya tulis lagi supaya ngerti. Kan medan listrik ini sigma dibagi dengan epsilon 0. Kan gitu. Ya, tidak bergantung jarak. Tidak ada aspek jarak di sini. Yang ada cuma Q ya dibagi dengan A epsilon 0. Jadi tidak ada faktor jarak di sini. Artinya jarak tidak mengubah. Nah, Anda lihat ya medan listrik itu kan sama dengan apa? Ya. Medan listrik kan hubungannya dengan potensial apa? Potensial kan sama dengan medan dikalikan dengan D kan? Ya toh? Berarti yang ini bisa saya tulis sebut aja V1 dibagi dengan D1 kan gitu sama dengan V2 dibandingkan dengan D2. Betul? Sehingga Anda punya sekarang potensialnya ya, potensialnya sebut aja D2 kan sama dengan D2 per D1 dikalikan dengan V1 kan? Oke? Bisa mengikuti Julia? Bisa, Bapak. Nah, oke. Jadi sekarang potensialnya tahu ya. V2 potensial ketika sudah dirubah nih jaraknya ya. Itu kan sama dengan 3,5 mili dibagi dengan 2 mili kan? Betul ya? Betul ya? Dikalikan dengan 12 volt kan? Ya toh? Nah, berapa hasilnya? Ini hasilnya sama dengan 21 volt. Gitu. Nah, inilah potensial setelah digeser. Ya, setelah digeser dari 2 menjadi 3,5 mili. Nah, oleh karena itu maka sekarang bisa dihitung berapa energi akhir. U akhir ya, tiada lain adalah setengah kan gitu. Pakai rumus ini aja ya, I dikalikan dengan V kan. Tapi V-nya adalah V2 kan, bukan V yang tadi lagi. Jadi sama dengan setengah dikalikan dengan Q. Q-nya adalah 720 mikrokulom ya. Dikalikan V2 adalah 21 volt gitu. Sehingga Anda akan dapatkan hasilnya adalah 7.560 mikrojoule. Nah, itu energinya. Nah, jadi berapa selisihnya ya? Delta U ya selisihnya jadi lain adalah U akhir ya dikurangi dengan U awal ya. Jadi sama dengan 7.560 dikurangi dengan tadi 43 ya. 4320. Ini satuannya adalah mikrojoule atau hasilnya sama dengan apa itu 3.240 mikrojoule. Nah, itu selisih energinya. Nah, sekali lagi, saya kelihatannya sedang menjelaskan soal. Bukan ya, saya sedang menjelaskan konsep. Makanya saya sampaikan di pertemuan awal, ketika kita bertemu pertama kali, bahwa pendekatan pembelajaran ini dengan pendekatan konseptual dan kontekstual. Jadi konseptual berarti pendekatan konsep. Setiap saya menjelaskan soal, selalu saya menanamkan konsep. Setiap saya mengerjakan teori, pasti saya berikan demonstrasi. Jadi masih ingat ya, waktu awal kita belajar elektrostatika, saya kasih demonstrasi.
Begitu saya mengajarkan tentang sistem kapasitif, saya kasih demonstrasi seperti itu, ya, dan seterusnya nanti ya. Insya Allah kita akan berikan demonstrasi untuk menunjukkan fenomena. Nah, dengan cara belajar semacam ini, Anda kan menjadi sangat mudah ya belajarnya, karena konsep itu selalu saya tanamkan. Gitu ya. Nah, itu contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Nah, dengan contoh ini kan Anda sudah bisa mendapatkan pemahaman konsep yang lebih dalam lagi ya. Oke, sekarang saya tutup dulu yang ini ya, sudah cukup jelas saya kira. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi dari kapasitor ya, kombinasi dari kapasitor. Nah, kombinasi dari kapasitor, jadi ini ada kombinasi. Nah, kombinasi itu berarti bagaimana cara kita mengkombinasikan ya kapasitor. Nah, kombinasi kapasitor yang akan kita bicarakan dua. Yang pertama adalah bagaimana kalau kombinasinya paralel. Yang kedua, bagaimana kalau kombinasinya seri. Ya, tentu saja yang ketiga, bagaimana kalau gabungannya. Ya, jadi gabungan paralel dan seri. Jadi kebanyakan dalam rangkaian itu adalah gabungan. Tidak berdiri sendiri, tidak paralel saja, tidak seri saja. Kadang-kadang paralel, kadang seri ya. Itu digabungkan. Jadi ada tiga nanti yang akan kita bahas. Pertama paralel, yang kedua seri, bagaimana kalau gabungannya. Baik, yang pertama kita lihat bagaimana kalau kombinasinya adalah paralel. Jadi kita bicarakan kombinasi paralel ya, paralel. Nah, kombinasi paralel. Jadi kombinasi paralel kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Ini ada sebut saja kapasitor ya. Di sini juga ada kapasitor. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini paralel, Apa cirinya paralel? Karena kalau paralel itu berarti arusnya, kalau ini arus masuk ke sini, ini arus masuk ke sini, ini I misalkan. Maka kalau ke sini I1, nah ini kan ke sini I2. Ingat ya yang di SMA dulu ya. Jadi kalau arusnya itu berbagi, ya itu berarti paralel. Jadi kalau di sini kan I-nya tidak lain adalah I1 ditambah I2. Arusnya begitu. Nah, kalau ini dihubungkan dengan sebuah potensial ya. Tadi baterai ya dihubungkan dengan potensial. Ini misalkan C1, ini misalkan C2 ya. Jadi arus ketika masuk ke sini dia akan terbagi. Ada kalau arus di sini I, maka dia akan terbagi I1, I2. Nah, ini dulu kan Anda pernah belajar di SMA ya, bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Ini sudah kita belajar dulu ya. Nah, ketika paralel, Anda perhatikan, ketika paralel, apanya yang berbeda? Ketika paralel jelas, I1 tidak sama dengan, belum tentu sama dengan I2 kan? I1 belum tentu sama dengan I2. Gitu kan? Tetapi yang jelas ketika paralel ya, tegangan itu akan sama. Di sini tegangannya akan sama ya, ketika paralel tegangan akan sama. Jadi tegangannya ya apa itu kalau misalkan ini adalah tegangan antara ujung kapasitor ini V1, tegangan antara ujung kapasitor ini adalah V2, itu V1 di sini akan sama dengan V2 ya. Jadi Anda perhatikan V1 itu akan sama dengan V2 kalau paralel ya. Sebut aja sama dengan V ya, paralel. Ya. V1 sama V2 sama dengan V. Tetapi Q ya itu akan apa itu terbagi. Nah, Anda masih ingat ya bahwa arus itu berhubungan dengan Q ya. Arus itu Q per T kan. Di SMA sudah belajar bahwa arus listrik itu adalah muatan persatuan waktu. Nah, nanti kita akan bahas di bab arus listrik ya, secara mikro maupun secara makro. Sekarang cukup menggunakan pengetahuan yang Anda dapat di SMA. Berarti dari sini kan Anda dapat bahwa Q total yang ada di sini dan di sini, itu Q total, itu tidak lain adalah Q1 kan ditambah dengan apa itu Q2 kan? Itu. Q totalnya kan sebenarnya Q1 tambah Q2. Nih, karena arusnya terbagi kan. Nah, sekarang Anda lihat bahwa Q total, Q itu kan ingat lagi kembali bahwa Q itu adalah
C kalikan V kan. Nah, berarti Q total adalah C. Nah, tapi C-nya itu adalah C total. Ya, saya sebut aja C ekivalen ya. Kalau di Tipler namanya C ekivalen itu C total. Dikalikan dengan V, ya. Kan ini sama dengan C1 dikalikan dengan V ditambah C2 dikalikan dengan V gitu. Ya toh? Nah, Anda lihat V-nya kan sama, ini semuanya sama ya. Berarti Anda dapatkan bahwa C ekivalen itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Gitu. Ini kalau 2. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Ya sama aja. Jadi untuk banyak kapasitor ya kapasitor, maka kalau dia paralel C ekivalennya jadi sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Gitu. Ini adalah cara menentukan C ekivalen kalau kita berhubungan dengan sejumlah kapasitor yang dipasang secara paralel. Gitu ya. Ini agak terbalik ya. Kalau dulu waktu Anda belajar resistor ya, kalau resistor dipasang paralel kan pakai seper ya. Seper R ekivalen itu sama dengan seper R1, seper R2 dan selanjutnya. Kalau ini kan kebalik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kombinasinya seri ya? Kalau kombinasinya seri. Jadi yang kedua bagaimana kalau kombinasinya seri ya. Jadi kita sekarang bicara kombinasi kapasitor seri. Jadi kalau seri berarti arusnya sama. Kalau paralel kan tadi arusnya bercabang. Kalau seri arusnya sama. Contoh seperti ini. Misalkan di sini ada kapasitor, sebut saja C1. Ini ada kapasitor, kapasitor C2, ini C1, ini C2. Nah, kedua ujung kapasitor ini ya dihubungkan dengan suatu terminal baterai ya, terminal baterai. Sebut saja dia punya potensial sebesar V gitu ya, potensialnya V. Oke. Nah, kalau di sini ketika arus masuk ke sini, kan arus yang masuk sini dengan masuk sini sama aja. Ya, tidak berbagi, tidak bercabang. Jadi arusnya sama ya, arusnya sama. Nah, kalau arusnya sama berarti muatan juga akan sama, baik muatan pada C1 maupun muatan pada C2. Nah, sekarang di sini apa di sini ya yang berubah? Nah, Anda harus lihat bahwa di sini ya potensialnya itu terbagi. Jadi kalau misalkan ini titik A, sebut aja ini titik B, ini titik C, maka potensial dari baterai itu akan terbagi menjadi VAB ditambah dengan VBC. Itu makanya kalau seri disebutnya pembagi tegangan. Jadi kalau seri itu disebut pembagi tegangan ya. Kalau paralel disebut pembagi arus kan, ya. Ingat ya, kalau seri disebutnya pembagi tegangan. Tapi kalau paralel disebutnya pembagi arus. Jadi kalau yang paralel tadi yang dibagikan arus ya. Jadi arusnya dibagi menjadi I sama dengan I1 tambah I2. Kalau di sini I-nya tidak terbagi. Yang terbagi itu tegangannya. Jadi tegangan total itu sama PAB tambah PBC. Nah, V itu PAB kan sama dengan P1 ya. PBC sama dengan P2 kan gitu. Nah, V, Anda ingat lagi rumus ini, Q sama dengan CV ya. Berarti V itu adalah Q dibagi dengan C. Tapi C-nya adalah C ekivalen di sini. Nah, yang ini sama dengan Q dibagi dengan C1. Yang ini adalah Q dibagi dengan C2. Nah, ini Q-nya sama semua, Q-nya sama. Q-nya sama. Jadi di sini kan Q sama dengan I1 sama I2. Jadi sama ya, karena Q-nya juga sama. Maka Anda akan dapatkan bahwa seper C ekivalen itu kan sama dengan seper C1 ditambah seper C2 gitu. Nah, bagaimana kalau banyak? Ya, tentu saja kalau banyak kapasitornya jadi C ekivalen ya, seper C ekivalen sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah terus ya banyak ya, seper C3, seper C4 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita punya kesimpulan bahwa kalau kombinasinya paralel itu C ekivalennya dijumlahkan saja langsung C1 tambah C2. Tapi kalau kombinasinya seri ya
itu harus pakai seper ya. Seper C ekivalen sama dengan seper C1 sama seper C2. Gitu ya. Baik, kita ambil contoh yang sederhana. Kita ambil contoh yang sederhana. Oke ya, supaya gampang ya. Baik, kita lihat contoh. Contoh lagi ya. Misalnya saya punya kombinasi seperti ini. Sini ada C1 misalkan. Sini ada C2 gitu ya. Nah, ini paralel. Ini paralel ya. Kemudian yang ini saya serikan lagi dengan ini ya. Ini sebut saja C3. Oh, ya. Nah, ini adalah apa itu? Potensialnya ya. Jadi ini dihubungkan dengan potensial sebesar V ya. Ini sebut aja C1, ini C2, ini C3. Nah, ini jangan lupa ya. C1 dengan C2 ya dia itu adalah paralel. Tapi C1, C2 dengan C3 itu seri. Sehingga ini kan kalau disederhanakan rangkaian ini akan menjadi begini. Akan menjadi begini ya. Gitu kan? Akan menjadi begini. Nah, gitu ya. Kan ini jadi C12, ini adalah C3. Nah, saya lebih senang kalau memberikan notasi seperti C1, C2, C3. Nah, C12 berarti C1 dengan C2 udah dikombinasikan. Nah, kombinasi C1, C2 dengan C3 kan jadi seri. Nah, kan Anda bisa lihat dari sini ya, ini gambarnya. Nah, tinggal sekarang ini adalah V. Baik, dari mana mulainya? Misalkan C1 ini besarnya sama dengan 2D mikrofarad ya. C2 besarnya sama dengan 3 mikrofarad ya. Kemudian C3 besarnya sebut saja 4 mikrofarad. Oke. Sekarang lihat C1 dengan C2 paralel ya. C1 dan C2 ini paralel. Nah, paralel. Ingat, paralel itu menggunakan tadi seper C12 kan gitu ya. Sama dengan seper C1 ditambah seper C2. Jadi sama dengan apa nih? Seper 2 ditambah seper 3 kan? Hasilnya 3 ditambah 2 dibagi dengan 5 kan? Jadi ini sama dengan 6. Maaf, 6. 2 kali 3 6 ya. Jadi ini sama dengan 5 per 6. Oke, jadi C12 jelas 6 per 5 kan? Ya. Mikrofarad. Nah, ini baru C12 nih. Nah, C12 dengan C3 yang ini ya seri, Maka karena seri ya sudah langsung saja. Oh, mohon maaf. Kok mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf, ini paralel. Lupa ya. Ini paralel. Kalau paralel dijumlahkan aja langsung ya. Jadi C12 sama dengan C1 ditambah C2. Oke ya. Maaf ya. Ini 2 ditambah 3 ya, 2 ditambah 3 ya. Mikrofarad ya. Oke, jadi sama dengan 5 mikrofarad. Oke ya. Nah, sekarang ini paralel ya, udah dihitung ya. Ini seri ya. Berarti seper C ekivalen itu sama dengan seper C12 ditambah seper C3 gitu ya. Jadi sama dengan seper 5 ya ditambah seper ini ya. C3-nya kan 4 ya, per 4. Jadi sama dengan 4 ditambah 5 dibagi dengan 20 kan. Berarti C ekivalennya sama dengan 20 per 9 mikrofarad gitu ya. Nah, itu gampang ya, gampang sekali. Nah, bertahap ya, saya ngasih contohnya bertahap. Bagaimana kalau saya ngasih contoh yang lain, misalkan seperti ini. Ini contoh lagi, contoh lagi, contoh lagi. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Saya punya 2 kapasitor. Ini ada C1, di sini ada C2 ya. Kemudian C1 dan C2 ini saya hubungkan dengan sebuah baterai ya. Baterai yang tegangannya sebut aja 18 volt ya. Tegangannya 18 volt. Ini C1, ini C2. Di mana C1-nya sama dengan 2 ya mikrofarad. Kemudian C2-nya sama dengan 4 mikrofarad. Nah,
pertanyaannya misalnya A. Pertanyaannya berapa Q? Berapa Q1 dan Q2? Tuh. Lalu yang B, berapa P1 dan berapa P2? Ya. Jadi Q1 dan Q2 itu berarti muatan pada masing-masing kapasitor. P1 dan P2 berarti tegangan pada ujung-ujung dari kapasitor C1 dan kapasitor C2. Oke. Gimana caranya? Jadi Anda lihat yang pertama ya. Cari apa dulu? Ya. Untuk dapat Q1 dan Q2 Anda harus cari C ekivalen ya. C ekivalen. Ini jangan lupa seri. Kalau seri berarti 1 per C ekivalen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ya. Jadi sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 kan. Itu ya. Ya, jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan 4 ditambah 2 dibagi 8 kan. Jadi sama dengan 6 per 8. Berarti C ekivalen sama dengan 8 per 6 ya. 8 per 6 mikrofarad. Oke. Itu C ekivalennya, C ekivalen. Bagaimana cara nyari Q1 dan Q2? Jangan lupa Q1 dan Q2 ini kan muatannya sama. Muatannya sama. Ya, muatannya sama. Jadi kalau di sini dialiri arus ya, maka arus yang lewat sini sama kan? Nah, berarti muatannya sama. Oleh karena itu maka Anda cari Q ekivalennya. Q itu adalah C ekivalen dikalikan dengan tegangan ya. Tegangnya 18. C ekivalennya kan ini 8 per 6 ya mikrofarad dikalikan dengan tegangannya 18 volt ya. Oke. Ini kan Anda bisa coret ini tinggal 3 ya. 3 kali 8 24. Berarti 24 mikrocoulomb. Itu ya. 24 mikrocoulomb. Itu adalah Q-nya. Nah, kan kalau di sini ada I, kan I1 sama dengan I2. Berarti ya kalau sudah dapat Q ekivalennya langsung saja. Q ekivalen tiada lain adalah Q1 sama dengan Q2. Jadi sama dengan 24 mikrocoulomb. Nah, kemudian yang kedua, ya, bagaimana tegangan pada ujung-ujung ini? Oke. Jadi Anda tinggal menggunakan rumus V1 yaitu Q1 dibagi dengan C1 kan? Ya. Nah, ini dimasukkan aja. Q1-nya 24 ya, mikrocoulomb. C1-nya kan sama dengan 2 mikrofarad. Ya. Oke, ini mikronya hilang. Berarti ini tinggal 12 volt. Nah, kemudian yang kedua, V2 itu adalah Q2 dibagi dengan C2. Ya, Q2-nya kan sama dengan sama 24 mikrocoulomb dibagi C2. C2-nya kan sama dengan 4 ya, 4 mikrofarad. Oke. Anda akan dapatkan ini sama dengan 6 kan, 6 volt. Nah, Anda lihat ya, tidak boleh lebih dari 18 ya, tidak boleh dari 18. Jadi kan tegangan totalnya 18 volt. Dipakai kapasitor C1 12 volt, dipakai kapasitor C2 adalah 6 volt. Gitu. Nah, totalnya kan ini harus 18 karena saya sudah bilang tadi bahwa kalau ada 2 kapasitor dipasang seri, berarti dia membagi tegangan. Jadi tegangan itu dibagi ya. Dibaginya tentu saja tidak dibagi 2, tetapi ya tergantung pada kapasitansinya ya. Yang ini yang C1 itu dapat 12 volt, yang C2 dapat 6 volt. Totalnya adalah 18 volt. Nah, seperti itu ya. Contoh-contoh yang akan banyak ya Anda jumpai di dalam memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan sistem kapasitif. Nah, itu bagian yang kedua ya, contohnya. Sekali lagi, walaupun kelihatan ini contoh, tetapi sebenarnya saya sedang mengajarkan konsep ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh yang agak sulit sedikit ya. Jadi kalau Anda baca buku Tipler, itu nanti Anda lihat di halaman 132 ya, ada soal nomor 29 ya. Soal nomor 29. Nanti Anda boleh lihat.
soal nomor 29 ya. Oke. Ya, soal nomor 29. Jadi ada gambar seperti ini. Ini ada kapasitor ya. Di sini kapasitornya ada 3, di sini ada C1, di sini ada C2. Kemudian dia dihubungkan dengan tegangan ya ini 200 volt tegangannya. Di sini ada C1, di sini ada C2. Kemudian dia dihubungkan lagi paralel dengan oke ya. Nah, ini ada C3 ya, C3. Nah, kasusnya seperti ini. C1-nya sama dengan 4 mikrofarad, C2-nya sama dengan 15 ya mikrofarad, lalu C3-nya sama dengan 12 mikrofarad. Oke, ya. Nah, apa sih pertanyaannya? Yang pertama pertanyaannya kita lihat ya. Berapa kapasitansi ekivalen? Berarti C ekivalen, ya kan? Lalu B-nya ya energi yang tersimpan pada masing-masing. Berarti ditanya U1, U2 dan U3 ya. Oke. Lalu yang C ditanya berapa energi total? Berarti U total. Ya, U total. Oke, ya. Nah, kasusnya seperti ini ya. Oke, baik, kita mulai ya. Apa dulu yang dicari? Tentu saja C ekivalen ya. Jadi yang A, nah lihat, C1 dengan C2 itu seri. C1 dengan C2 seri. Berarti karena seri pakai seper ya. Seper C12 sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ya. Jadi ini sama dengan seper berapa? 4 ya. Ditambah seper 15 ya. Oke. Ini jadi 15 ditambah 4 dibagi dengan 60 kan? Gitu. Sehingga C12 sekarang dapat ya sama dengan 60. Ini kan jadi 19/60. Jadi 60 per 19 mikrofarad. Itu adalah C12. Nah, Anda lihat C12 ini ada paralel ya dengan C3. Berarti kalau gitu C ekivalennya sekarang sama dengan karena paralel dijumlahkan C12 ditambah dengan C3. Jadi Anda bisa jumlahkan aja nih 60 per 19 ditambah C3-nya kan sama dengan 12 ya. 12 ya. Jadi ini ya kalau ini dihitung hasilnya sama dengan 288 per 19 ya, per 19 mikrofarad. Gitu ya. Itu C ekivalen. Nah, sekarang Anda ingin tahu U1, U2, U3. Nah, berarti Anda harus tahu ya, kalau C-nya sudah tahu kan. Anda bisa cari tegangan boleh. Cari tegangan yang paling gampang cari tegangan. Anda lihat tegangannya. Nah, tegangan ini ya. Ini kan tegangan ini V total itu kan sama dengan V12 itu sama dengan V3. Setuju? Fitriani? Iya, Pak. Nah, jadi ini kan sama ya. Berarti V3 langsung tahu ya, sama dengan 200 volt. Gitu. Nah, V3 udah tahu ya. Berarti U3 bisa dihitung dong ya. Jadi kalau gitu U3 bisa saja sama dengan setengah C3 kalikan V3 dikuadratkan kan. Boleh ya. Jadi U3-nya langsung tahu kan. Setengah C3 kalikan V3 kuadratkan. Jadi sama dengan setengah. C3-nya kan sudah tahu. Ini adalah 12 ya. Kali 10 pangkat min 6 ya. Farad ya dikalikan dengan V3. V3-nya kan sama dengan 200. 200 dikuadratkan. Gitu. Sehingga Anda akan dapatkan U3 ya. U3 bisa dihitung ya. U3-nya bisa dihitung. Sama dengan sekian ya. U3. Nah, sama ya. U2 juga bisa dicari, tapi ini tidak semudah mencari U3. Karena apa? Anda lihat ya. Di sini kan, di sini Anda harus cari dulu Q1 dan Q2. Ya, Anda pakai rumus apa? Kan C12 sudah tahu, Anda tinggal menggunakan C ekivalen kan. Jadi Q12 itu kan sama dengan
C ekivalen dikalikan dengan V kan gitu. Gitu. Nah, C ekivalennya bukan C ekivalen ini tapi C12. Ini C12 ya. Oke. Nah, ini. Nah, Q12 itu kan sama dengan Q1 sama dengan Q2 gitu. Nah, jadi Q12 bisa Anda cari ya. Oke, jadi Q12 kan sama dengan C12 kan sudah didapat ya. Itu sama dengan 60 per 19 ya mikrofarad dikalikan ini 200 volt ya. Nah, Anda akan dapatkan 60 kali 200 dibagi 19 ya. Ini kalau dihitung ya angkanya sekitar 631 lah. 0,57 ya. Ini mikrokulom. Nah, karena Q12 itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 ya, maka Anda bisa menghitung ya. Sekarang hitung berarti U2 Anda boleh pakai rumus setengah Q2 kalikan Q2 kuadrat dibagi dengan C2. Nah, biar nggak usah menghitung tegangan ya, gitu. Nah, bisa dihitung ya. Nah, U2 ya, dan U1 jadi sama dengan setengah Q1 kuadrat dibagi dengan C1. Nah, ini kan semua angka-angkanya sudah ada nih. Setengah Q2-nya sudah dapat ya. 631,57 ini ya. Mikrokulom ya, jangan lupa. Mikrokulom. Ya, ini mikrokulom. Ini harus dikalikan ya. 10 pangkat min 6. Ya, min 6. Ini dikuadratkan ya. Kuadratkan. Nah, harus dibuka itu. Dibagi dengan C2. C2-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 6. Ya. Nah, nanti keluarnya Joule ya. Yang ini juga sama. Sama dengan setengah kalikan Q1 kan sama dengan Q2. Sama dengan 631,57 kali 10 pangkat min 6. Ya. Ini mikrokulom. Dikuadratkan. Dibagi dengan ini C1. C1 adalah 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi ini keluarnya ini Joule, ini juga Joule. Gitu. Nah, dua-duanya Joule. Nah, itu ya, angka itu sangat mudah, itu urusan kalkulator. Tapi yang paling penting adalah proses menyelesaikan persoalannya. Proses menyelesaikan persoalannya. Itu yang paling penting, ya. Nah, Anda bisa lihat juga di buku Tipler ya, nomor 28 nanti. Anda kerjakan sendiri ya. Anda lihat di buku Tipler nomor 28. Nanti Anda kerjakan sendiri ya. Nah, jadi semua soal-soal yang ada di buku Tipler itu harus dicoba ya, supaya Anda memiliki pengalaman berhadapan dengan masalah. Jadi masalah itu adalah tantangan untuk Anda pecahkan, dan ketika Anda memecahkan masalah, sebetulnya keterampilan berpikir Anda akan meningkat ya. Karena setiap orang yang mau berhadapan dengan masalah, kemudian dia mengerahkan semua potensi yang ada dalam dirinya untuk memecahkan masalah, maka saat dia memecahkan masalah, sebetulnya dia sedang meningkatkan keterampilan berpikirnya. Makanya ada problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu adalah solve problem. Berarti Anda terlibat untuk memecahkan masalah. Nah, saat memecahkan masalah itu kan ada perpaduan antara bagaimana cara Anda menggunakan pengetahuan Anda dengan bagaimana cara Anda menggunakan keterampilan berpikir Anda. Nah, siapa saja yang sering ya berhadapan dengan masalah, dia tidak lari dari masalah dan dia coba memecahkan masalah, maka keterampilan berpikirnya pasti akan meningkat. Jadi keterampilan berpikir itu penting buat hidup ya. Jadi yang akan kita gunakan dalam hidup sebenarnya bukan knowledge ya. Yang kita gunakan dalam hidup itu adalah keterampilan berpikir ketika kita sering ya berlatih ya memecahkan masalah. Oleh karena itu maka saya memberikan banyak pertanyaan ya dalam lembar kerja mahasiswa ya, yang sampai hari ini Anda harusnya sudah memecahkan paling tidak sekitar
15 LKM ya yang sudah Anda selesaikan. Dan dengan demikian maka ya Anda memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, ketika Anda terampil memecahkan masalah, maka ya itu menjadi sangat bagus untuk latihan dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan kan tidak pernah manusia itu bebas dari masalah. Akan selalu berhadapan dengan masalah. Nah, keterampilan seseorang dalam menyelesaikan masalah itulah sesungguhnya yang akan membawa seseorang untuk menemukan kesuksesan. Oleh tentu maka setelah selesai bab ini ya, tugas berikutnya bagi Anda adalah berlatih. Dan kita akan bertemu ya pada hari Kamis yang akan datang untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut arus listrik ya dan seterusnya. Karena topik yang harus kita bicarakan di Fisika Dasar 2 ini masih banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bertambahnya pembelajaran yang Anda dapat bertambah juga keterampilan berpikir Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.